Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Hafiza. My registration number is A1M219055. So today I will explain about lesson plan. Dapat kita lihat bahwa di sini saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dalam rencana pelaksanaan pembelajaran saya di sini menyertakan identitas rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama itu nama sekolah SMP Negeri Setukal Dupa, mata pelajaran bahasa Inggris, kelas atau semester kelas 7 semester 1, kemudian alokasi waktunya itu 2 kali 40 menit, 1 kali pertemuan. Jadi 1 kali pertemuan itu terdiri dari 2 jam, setiap 1 jam itu terdiri dari 40 menit. Jadi 1 kali pertemuan itu jumlah totalnya itu 80 menit. Kemudian judul bab Good Morning, How are you? Materi pokoknya itu menyapa, berpamitan, dan berterima kasih. Dan pada kesempatan kali ini untuk RPP ini untuk pertemuan pertama. Dalam RPP yang saya buat terdapat 4 kompetensi inti, di mana Kak I1 di sini mengacu pada kompetensi inti religius, KI2 di sini mengacu pada kompetensi attitude, kemudian KI3 di sini mengacu pada kompetensi pengetahuan, kemudian KI4 di sini mengacu pada skill. Untuk kompetensi inti ini telah ditetapkan di dalam kurikulum. Jadi ketika kita membuat RPP, maka kita tidak boleh membuat sembarangan kompetensi inti atau KI, karena kompetensi inti atau KI ini telah ditetapkan dalam kurikulum atau silabus yang telah diatur oleh pemerintah pusat. Kemudian di sini saya menyertakan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, di mana kompetensi dasar juga di sini disusun dengan memperhatikan silabus atau kompetensi dasar di sini disusun dengan arahan dari silabus atau kurikulum yang terdapat pada bahan ajar atau silabus yang kita gunakan. Kemudian untuk kompetensi dasar 3.1 yaitu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi interpersonal, lisan dan tulisan yang melibatkan tindakan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih dan meminta maaf serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Untuk indikator di sinilah yang kita buat sendiri. Di sini saya membuat indikator kompetensi 31.1 memahami serta mengingat setiap informasi dalam teks bacaan yang disebut guru dengan tetap memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaannya. Di sini masuk di ranah C1 atau low order thinking skill, dan kemudian 31.2 melafalkan informasi dalam buku ajar tentang ungkapan-ungkapan menyapa, berpamitan, meminta maaf, dan sebagainya. Ini juga masuk dalam C1, ranah C1. Kemudian 4.1 masuk di 4.1 ini berfokus pada skill, di mana di sini dapat kita lihat bahwa indikator pencapaian yang saya buat di sini adalah menciptakan tes percakapan interpersonal. Di sini termasuk dalam ranah C6 atau high order thinking skill. Kemudian mempraktekkan tindakan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, dan sebagainya. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran yang saya susun, yang dimana setelah selesai proses pembelajaran melalui metode drill dan pendekatan saintifik, siswa mampu mengingat, memahami, melafalkan ungkapan-ungkapan dalam materi yang dibahas. Kemudian melalui metode drill, siswa dapat mengaplikasikan tindakan Good Morning, How are you secara interpersonal dan percaya diri. Kemudian siswa mampu menerapkan dalam kehidupan sosialnya guna menjaga hubungan personal dengan orang lain. Di sini ada materi pembelajaran. Materi pertama yaitu peserta didik memperhatikan susunan teks. Kemudian saya menanyakan beberapa pertanyaan pengarah yang diperlukan agar peserta didik berpartisipasi aktif untuk memahami sebuah gambar. Kemudian di sini siswa akan mengulang kembali apa yang telah mereka perhatikan melalui arahan guru. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan memberikan pertanyaan kepada siswa mengenai pelajaran yang dibahas pada bab ini. Kemudian siswa menjawab pertanyaan saya tentang materi yang dibahas. Kemudian di sini
misalnya seperti menanyakan apa judul dari chapter ini, kemudian siswa menjawab good morning, how are you, dan saya menanyakan kembali apa maksud dari good morning, how are you, dan siswa menjawab selamat pagi dan apa kabar. Kemudian di sini terdapat materi pokok yaitu expression to greet atau ekspresi menyapa. Di sini saya memberikan ungkapan-ungkapan yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Kemudian di sini juga saya menyertakan jawaban untuk menjawab ungkapan menyapa tersebut. Kemudian di sini saya juga menyertakan contoh percakapan pendek berkaitan dengan menyapa. Kemudian di sini ada expression to take leave, ekspresi untuk berpamitan. Sama saya di sini menjelaskan contoh-contoh dari ungkapan berpamitan. Kemudian saya menanyakan kembali kepada siswa saya. Kemudian di sini juga ada contoh percakapan, expression to say thank you juga sama seperti sebelumnya, sama seperti materi sebelumnya. Kemudian expression to thank you juga sama seperti hal yang saya lakukan pada expression to greet dan expression to take leave. Kemudian di sini untuk meningkatkan skill siswa, saya melaksanakan metode drill, di mana metode drill sini memfokuskan siswa untuk berpraktek. Jadi di sini fokusnya adalah untuk mempraktek terhadap apa yang telah dipelajari siswa. Untuk melakukan drill, untuk melaksanakan kegiatan ini gunakan teknik memandu. Di sini saya menggunakan teknik memandu melaksanakan drill. Kegiatan drill di sini terdiri dari 3 fase, yaitu stimulus, respon, dan reinforcement. Stimulus di sini untuk memberikan stimulus yang digunakan beberapa tanda, antara lain adalah sebagai berikut: serangkaian gambar dan foto kartun percakapan mengenai materi yang bersangkutan. Kemudian saya hanya menunjukkan kepada siswa, kemudian siswa yang akan menebak atau menyebutkan apa yang telah saya berikan. Kemudian saya juga dapat menggunakan alat LCD atau yang dapat dengan mudah diganti-ganti slide-nya. Kemudian alat yang saya gunakan itu sangat sederhana, bisa bendera kertas, lingkaran kertas, dan sebagainya. Respon di sini dalam respon siswa membentuk kelompok interaksi untuk mempraktikkan kegiatan mereka. Jadi setelah saya melakukan stimulus terhadap siswa, mereka lalu merespon dengan mempraktekkan apa yang telah saya berikan tersebut. Itu misalnya dengan membentuk kelompok interaksi. Misalnya pada versi 1 ini pihak 1 mengatakan good morning, good afternoon, good evening, kemudian bertanya how are you. Pihak 2 singular pun menjawab I am fine, thank you. Begitupun dengan versi 2 dan versi 3. Di sini juga saya menyertakan gambar agar siswa lebih paham terhadap materi yang saya jelaskan. Kemudian di sini juga diberikan reinforcement atau penguatan, di mana adalah bentuk pujian untuk jawaban yang benar seperti good, excellent, dan right. Untuk respon yang salah dapat digunakan tanda menyalahkan dengan cara yang halus dan tidak menyakitkan. Untuk melaksanakan drill untuk berpamitan ketika berpisah, stimulus yang saya gunakan di sini yaitu kartu dialog yang berisi percakapan interpersonal, pernyataan seperti with mother before leaving for school, with friends after school, with brother when going to bed, dan sebagainya. Nah, ketika saya memberikan stimulus berupa pernyataan seperti yang saya jelaskan tadi, maka siswa menyusunlah percakapan, merespon dengan menyusun percakapan dan mempraktekkan apa yang saya telah berikan pada stimulus tersebut. Contohnya di sini pada versi 1 pihak 1 goodbye mom, see you later. Kemudian pihak 2 singular menjawab goodbye, take care. Kemudian untuk versi 2-nya juga sama, versi 3-nya juga sama, hanya mengganti-ganti saja ungkapan-ungkapannya. Kemudian di sini saya juga menyertakan gambar, di mana di sini untuk memudahkan siswa belajar. Goodbye mom, bye Edo, take care, see you later.
Kemudian di sini juga disertakan dengan reinforcement yang melakukan hal sama dengan pada kegiatan kedua. Kemudian melaksanakan drill untuk berterima kasih dan meminta maaf dan menanggapinya. Stimulus yang dapat saya berikan yaitu pernyataan seperti your father say good luck with your test. You forget to say goodbye to your mom. You come late to your English class dan sebagainya. Respon yang harus diberikan oleh siswa yaitu sebuah jawaban sebagai berikut, thank you atau I'm sorry atau sorry. Di sini juga disertakan gambar-gambar untuk memudahkan siswa belajar. Kemudian di sini ada production di mana ini berisi tentang sebuah task atau tugas yang harus dijawab oleh siswa setelah melakukan praktek-praktek yang saya berikan di atas. Dalam RPP ini fungsi sosial yang dapat diambil oleh siswa yaitu menyapa, berpamitan, berterima kasih, meminta maaf dan menanggapinya untuk menjaga hubungan interpersonal dengan guru dan teman. Kemudian struktur teks memulai dan menanggapi diharapkan di luar dugaan. Unsur kebahasaan dalam RPP ini yaitu ungkapan-ungkapan yang lazim digunakan atau ungkapan-ungkapan yang sering digunakan oleh siswa, kemudian ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca dan tulisan tangan disebutkan dengan jelas atau dituliskan dengan benar. Kemudian metode pembelajaran. Di sini saya menggunakan pendekatan scientific atau pendekatan ilmiah. Mengapa? Karena pendekatan scientific di sini memfokuskan siswa itu untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran, mengumpulkan informasi, kemudian berkomunikasi dengan temannya, dan sebagainya. Pada pendekatan saintifik ini berfokus pada siswa yang aktif secara keseluruhan di dalam kelas. Kemudian model pembelajarannya itu cooperative learning, di mana cooperative learning di sini merupakan model pembelajaran berkelompok seperti pada RPP yang saya susun di sini. Untuk melakukan praktik, maka siswa itu harus melakukannya berkelompok lebih dari 2 orang atau misalnya 3 orang untuk saling berkomunikasi untuk mempraktekkan materi yang saya berikan. Kemudian metode drill di sini yaitu untuk praktik. Metode drill di sini merupakan metode yang memfokuskan pada praktik siswa dalam menerapkan pembelajaran yang telah mereka dapatkan. Kemudian media pembelajaran di sini medianya saya menggunakan gambar percakapan beserta dialog, gambar-gambar di buku siswa, kemudian pernyataan dalam buku siswa mengenai materi good morning, how are you dan sebagainya. Alat dan bahan di sini LCD, benda kertas, lingkaran kertas. Sumber belajar di sini saya menggunakan buku guru bahasa Inggris When English Rings a Bell, tingkat SMP MTS kelas 7 revisi 2017. Kemudian kamus bahasa Inggris, pengalaman peserta didik dan guru. Nah, langkah-langkah pembelajaran. Dalam langkah-langkah pembelajaran ini terdiri dari pendahuluan 10 menit, inti 60 menit, dan penutup 10 menit. Karena saya menggunakan pendekatan saintifik, maka langkah-langkahnya di sini terdiri dari langkah intinya di sini terdiri dari mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, kemudian mengasosiasi, menganalisis data dan mengomunikasikan. Pada pendahuluan di sini yang pertama saya menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik, kemudian memberikan motivasi kepada mereka, memberikan salam, mengajak mereka berdoa dan memeriksa kehadiran mereka. Kemudian yang kedua, saya mengajak mereka untuk mengingat atau merefleksi kembali materi pelajaran. Kemudian yang ketiga, guru mengajukan pertanyaan tentang materi bahasa Inggris yang dipelajari atau telah dikenal sebelumnya. Kemudian yang keempat, guru menyampaikan tentang tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Kemudian guru menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan dalam RPP. Kemudian inti 60 menit yaitu yang pertama mengamati. Peserta didik di sini mengamati contoh teks dalam buku ajaran yang berisi ungkapan great, leave, thank you dan ungkapan sorry. Untuk menanya di sini dengan bimbingan guru, peserta didik merumuskan pertanyaan terkait dengan isi, fungsi sosial dan struktur teks, unsur kebahasan dalam teks tulisan yang mengungkapkan sapaan dan perpamitan, dan dapat dilihat dengan bimbingan guru merumuskan pertanyaan tentang bagaimana expression, greeting, leave, and respond dan sebagainya. Di sini juga mengumpulkan informasi. Di sini siswa langkah-langkah pembelajarannya itu salah satunya mengumpulkan informasi. Jadi apakah atau seberapa seringkah siswa menyapa dalam bahasa Inggris. Kemudian peserta didik mengucapkan ungkapan terima kasih dan minta maaf yang terdapat pada teks dalam buku ajaran
pembelajaran yang digunakan, dan sebagainya. Kemudian mengasosiasikan, menganalisis data informasi terdiri dari peserta didik mempraktikkan ungkapan yang digunakan untuk menanyakan kabar kepada teman-temannya, dan sebagainya. Kemudian mengkomunikasikan, bermain peran secara berkelompok, saling meminta maaf dan berterima kasih, kemudian menanggapinya, dan bermain peran secara berkelompok, dan seterusnya. Kemudian penutup 10 menit. Guru di sini, saya di sini mengajukan pertanyaan kepada peserta didik untuk membantu mereka melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang mereka lakukan sebelumnya. Kemudian memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil belajar yang mereka lalui pada bab pertama ini. Kemudian memberikan tugas kepada siswa sebagai media evaluasi pembelajarannya. Kemudian guru menjelaskan rencana kegiatan pembelajaran yang akan datang. Baik, saya rasa hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai lesson plan yang saya susun, atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya susun. Saya harap rencana pelaksanaan pembelajaran ini dapat dilaksanakan dengan baik dan benar oleh saya sendiri. Jika ada kekurangan dari rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya susun ini, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada Ibu dosen. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.